Penuh dapat tangan Pak Lukman. Sebagai pendukung. Jadi ada istimewanya Pak Lukman hadir malam ini. Bagaimana kita membicarakan nasib rakyat? Barangkali ini malam kita bertemu dengan Pak Lukman. Strategi kepemimpinan di Flores Timur, Pak Lukman orang strategi. Dia menjalankan satu kebenaran Flores Timur. Makanya dia memberantas kemiskinan dari sumber pemberdayaan kemanusiaan. Pengalaman saya merantau sama juga Pak Lukman. Merantau di Kalimantan, tapi permisi Pak Lukman di Kalimantan di Sintang saja, tapi saya ke Malaysia, ke Lebeda. Saya kalah pendidikan. Latar belakang Pak Lukman punya kelapa sawit di Kalimantan. Dia orang terkenal, anak angkatnya orang Dayak terkenal. Kenapa kita di sini tidak percaya ke Pak Lukman? Orang luar bisa percaya. Di sinilah berarti kita ketinggalan ide kita selama ini kita percayakan orang lain pada anak sendiri yang harus kita didik dari bawah dan tarik naik ke atas. Makanya latar belakang sebagai petani saya promosikan untuk Pak Lukman ke depannya harus memperhatikan nasib rakyat. Nah, siapa yang tidak maju saya akan maju. Apabila Pak Lukman jadi bupati maka saya juga maju untuk mengadu apa masyarakat mau. Identitas saya hanya SD, tapi pengalaman saya lebih dari luar biasa. Mantap. Dari 2017, Pak Lukman dihantar dengan ini pendukungnya dari ini pejabat Kalimantan. Bupatinya, wakil bupati. Dia orang strategi di Kalimantan. Ikat tanamnya macam ini, ikat tanam dia mempertahankan profesi seperti orang Dayak yang dikenal sebagai nomor 1 di dunia. Kenapa? Di sini kita sangat tertinggal di belakang. Tanunan ada di Pak Lukman. Jadi baik para perempuan, penenun nanti kita akan hadirkan Pak Lukman sebagai orang depan. Dari kita prioritaskan Pak Lukman adalah orang yang kita mau selama ini. Dengan situasi hujan dan banjir yang lebat, saya harus maju ke depan berjabatan tangan dengan Pak Lukman. Karena saya tidak berjabat tangan berarti saya kecewa kalau ada tukar. Hanya Pak Lukman turun joget di dalam banjir. Harapan saya bahwa waktu itu Pak Lukman jadi bupati, tapi semua harapan itu akan bukan kita kalah, tapi kalah berusaha menjadi menang. Sukses tertunda. Jadi mungkin juga nasib Pak Lukman, dia pernah merantau sama juga seperti saya merantau. Ada banyak pengalaman. Dari sisi susah payahnya ini kita membangun satu etika, membangun Flores Timur punya bakat, punya kemauan. Tekad yang keras berjuang bahwa Lukman ada di depan. Apabila Pak Lukman jadi bupati, mari saya sebagai penghantar nasib rakyat, saya akan bertemu dengan Pak. Ya, mantap. Untuk Pak Lukman adalah usaha tani selama ini saya perjuangkan dalam sisi pemberdayaan dengan cara menjual saja swadaya saya. Sekarang ada jalan usaha tani karena punya tantangan berat bagi kepala desa. Jalan apa model itu? Kita tidak bisa gunakan. Baik, kalau begitu, mari kita pilih Pak Lukman supaya membangun yang lebih baik. Amin.
luar negeri dan sebagainya. Bahkan beliau guru-guru dengan saya pernah hanya di Kalimantan, ya saya sudah ke Malaysia. Yang Malaysia itu saya hampir setiap bulan saya ke sana karena perbatasan di Malaysia sampai ke Eropa juga sudah ya. Makanya jadi baik, tapi bapak luar biasa kerjanya di Malaysia. Penting kita tidak boleh ingkar janji. Kita berdoa supaya Pak Lukman dengan Pak Saka, saya juga manusia. Tadi kalau saya dapat mandat dari Bapak, berarti saya ini berkaitan dengan Bapak. Bapak boleh langsung, saya ingin nanti ke depan, saya sudah bilang dari Nara Solo, pintu gerbang untuk bupati itu tidak ditutup. Kenapa kita tidak buka untuk mendengarkan? Bahkan saya ingin nanti 2-3 bulan sekali saya ada di Alun-Alun. Berikutnya lagi di Solo. Jadi bukan mereka yang datang ke bupati, tapi saya yang ke sana supaya mereka langsung bertemu, bisa langsung bicara. Kan kasihan mereka kalau datang kan perlu keuangan, ya kan, perlu bayar dan sebagainya. Tapi kalau saya ke sana, oh kali ini saya akan di Wewerang, saya bisa menggunakan kantor camat sebagai tempat pertemuan dengan masyarakat. Oh, Pak Bupati sudah tiba di sini, masyarakat mana yang perlu, mari kita diskusikan. Lalu berapa bulan lagi berikut Solo, giliran. Begitu juga kalau di Flores Timur Data, bukannya di kantor di mana, sekali-sekali ke bulan kita masyarakat yang dekat sini. Begitu juga sekali-sekali ke Tanjung Bunga. Saya mau merubah cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Mudah-mudahan ini ide baik. Nah, sekarang Bapak, kalau saya sudah bisa menjawab ini semuanya tadi, yang penting intinya kan Bapak minta supaya saya juga jangan berbohong seperti kalilah. Maka itu Bapak berdoa. Tapi saya tidak mau bawa janji Bapak. Nanti kalau Bapak bilang, Pak Lukman janji. Sehingga saya bilang, kalau jadi berkat Tuhan, ya kita. Dan diingatkan. Saya bilang dengan anak muda, mereka yang lain, ya, tokoh-tokoh aktivis. Kalau satu saat kalian demo, saya malah senang. Tidak mau saya biarkan supaya Pak Satpol PP atau polisi itu jaga terus, biar kalian di luar. Malah saya sudah tahu mereka, silakan mari kita masuk, duduk di dalam apa yang diinginkan. Ya. Maka kita lihat jalan solusinya apa, jalan pemecahannya. Ini, inginnya saya begitu. Jadi tidak ada pakai apa pukul memukul atau tidak bagus. Itu rakyat kita, ribu ratus kita. Lalu berikut Bapak Mama saya titip bahwa nanti bisa saja ada isu. Ada yang mereka sudah sekarang buat. Jangan pilih Pak Lukman, pasal mereka tuh sudah tua. Pilih yang muda. Saya tanya sekarang kali lalu kan muda. Menjadi baik atau menjadi rusak. Itu tadi. Sekarang saya juga memberi contoh. Rakyat Amerika pilih Joe Biden, dulu Donald Trump. Mereka semua sudah tua, semua tua Bapak. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terpilih lagi menjadi Perdana Menteri waktu itu, umur 91 tahun. Pertanyaannya, apakah rakyat Amerika, rakyat Malaysia bodoh-bodoh? Tidak. Kalau mereka melihat figurnya, orangnya, bagaimana visi misi program dia, bukan usia yang dilihat. Anak muda sudah menjaminkah dia pintar atau dia bisa membuat baik dan sebagainya. Jadi jangan kita membuat pertentangan antara tua dan muda.